Bab 3546-3550, kakak senior Si, seperti yang kamu katakan, langitnya gelap. Jika itu ada di halaman Yuding kita, itu akan menutupi langit. Meng Zui mau tidak mau mengatakannya saat ini. Memang, Ye Qingfei berkata pada saat ini, jika bukan karena Wu Linglong yang selalu ingin membunuhmu sendirian dan tidak bergantung pada Tian Yuan, jika tidak, Tian Yuan akan membunuh kalian bertiga. Si, Ye Qing dan Jing Ze juga mengangguk. Tian Yu adalah orang yang berbahaya. Dia tidak suka berbicara, tetapi ketika dia melakukan sesuatu, dia kejam. Jing Xiang juga berkata, pokoknya, aku akan berbulu saat melihatnya. Mu Yun melihat penampilan beberapa orang dan mengetahuinya di dalam hatinya. Siapa yang lebih baik dari Gong Tianqiu? Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang saling memandang. Jing Ze akhirnya berkata, seharusnya langitnya gelap. Tentu saja, saya tidak tahu banyak tentang orang lain dan mungkin tidak akurat. Tapi setidaknya ada satu hal yang tidak bisa dibandingkan dengan langit. Apa? Jing Ze berkata lagi, Tian Yuan tidak pernah gagal sejak dia memasuki halaman tripod giok. Pada titik ini, arogansi pihak lain tidak bisa dibandingkan dengan itu. Mendengar ini, Si Ye Qing menyeringai dan berkata, apa ini? Mu Yun tidak pernah gagal sejak dia memasuki halaman tripod giok. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang tercengang. Sepertinya, memang benar begitu. Pada saat ini, semua orang tercengang. Dengan cara ini, Mu Yun benar-benar kuat. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kalau begitu, ayo kita putus. Saudara bela diri Jing Ze, kalian berenam menyebar dan menanyakan beritanya. Saya, Si Ye Qing dan Meng Zui, kami bertiga, maju untuk menarik perhatian kaki tangan Tian Yuan. Jika ada kabar saat itu, kami akan menghubungi lagi. Jing Ze berkata sambil mengeluarkan beberapa jimat giok dan berkata, ini adalah jimat giok korespondensi yang ditinggalkan oleh tuannya. Kalian dapat merasakan satu sama lain dalam jarak 100 mil. Hati-hati, jika ada bahaya, melarikan diri adalah kebijakan terbaik. Jangan bertarung sampai mati. Ya, kemudian 9 orang itu berpisah satu per satu. Melihat jauh ke 4 arah, Mu Yun menarik napas dan berkata, saya berharap bisa mencoba dengan Tian Yuan. Ada kemungkinan. Meng Zui juga tersenyum dan berkata, aku akan bertemu dengannya cepat atau lambat, tapi sekarang aku menemukannya. Bahkan jika kamu bisa membunuhnya, kita tidak bisa melawan putra suci para dewa dunia di sekitarnya. Si Ye Qing mencibir, lihat penampilanmu yang tidak menjanjikan. Baiklah, ayo pergi. Mu Yun berkata, saya punya tempat untuk pergi. Mungkin saya bisa menemukan di mana ibu kota kekaisaran negara kuno Donghua berada. Di mana? Ikuti aku. 3 sosok menghilang di antara pegunungan. Jiaqian mengalami depresi akhir-akhir ini. Saya menemukan Mu Yun, yang awalnya digunakan sebagai bidak catur. Aku tidak tahu. Bidak catur ini sebenarnya sudah keluar dari papan catur, namun terbalik. Jika Mu Yun naik ke alam dewa dunia, keluarga binatang lapis baja akan menjadi bencana. Namun, dengan lebih dari 10.000 monster lapis baja, sulit untuk dijalankan. Lagi pula, di manakah wilayah Cina Timur yang ada, yang luasnya ratusan ribu mil? Beruntung bersembunyi di bawah dan tidak ditemukan. Saat ini, Jiaqian melihat sekeliling pada keturunannya dengan mata sedih. Apa yang kamu pikirkan, Patriark Jiaqian? Sebuah suara terdengar saat ini. Dengan suaranya, Jiaqian terlihat tegang. Di sekitarnya, ada monster lapis baja. Saat ini, mereka ada di seluruh tubuh. Cahayanya berfluktuasi seperti musuh besar. Itu kamu. Saat dia melihat seseorang datang, Jiaqian tampak tegang. Apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan terjadi. Anda tidak bisa bersembunyi. Apa yang ingin kamu lakukan? Kukunya kering dan dalam. Aku kembali. Kamu harus mengerti bahwa aku tidak takut padamu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya kembali untuk menanyakan sesuatu. Di mana ibu kota kerajaan kuno Donghua? Mendengar ini, Jiaqian mendengus. Mu Yun tidak terburu-buru. Dia perlahan-lahan mengeluarkan perintah Raja Kabupaten Donghai dan menggosok token itu dengan telapak tangannya. Di tengah-tengah 9 kabupaten dan kota. Mu Yun berkata lagi, lalu mengapa tidak ada yang menemukannya? Namun, Jiaqian berkata, itu harus disembunyikan oleh seseorang. Bersembunyi.
Melihat ekspresi bingung Mu Yun, Jia Qian berkata lagi, pria yang kamu tinggalkan berbalik dan secara khusus memintaku untuk tidak membunuhmu. Angin laut. Sosok itu tiba-tiba muncul di benak Mu Yun. Murid Sekte Jinglei. Mu Yun bergumam. Murid. Tapi Jia Qian mencibir, anak laki-laki itu adalah alam penguasa dunia. Yang mulia. Begitu ucapan ini keluar, wajah Mu Yun agak sulit dipercaya. Mustahil. Mu Yun berkata langsung, kamu tidak diizinkan memasuki alam penguasa dunia. Itulah penguasa dunia luar. Jia Qian berkata lagi, bagaimana jika itu adalah Tuhan internal? Tuhan yang awalnya ada di Donghua. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tampak tegang. Jika demikian, Jia Qian berkata lagi pula, setelah pria itu muncul hari itu, aku memikirkan satu hal. Putri yang memimpin pasukan lapis baja kita saat itu adalah Putri Laut Cina Timur. Putri Laut Cina Timur bermarga Hai. Semakin aku memikirkannya, semakin banyak yang tidak beres. Mungkin kamu sudah diperhitungkan. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Apakah maksudmu pria itu mungkin adalah Putri Laut Cina Timur? Jika saya tidak mengenal Raja Laut Cina Timur, saya mungkin tidak mengenal Raja Laut Cina Timur. Mu Yun berpikir dengan hati-hati. Mengapa kamu memberitahuku hal ini? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Jia Qian tetap tidak berubah, dan kamu berkata, kamu mengendalikan perintah raja daerah, kamu dapat mengendalikan hidup dan mati kami, dan kamu mungkin dikendalikan oleh orang lain. Saya ingin kebebasan, dan saya ingin anak cucu saya bebas. Aku bidak caturmu, tapi bidak catur siapa kamu? Kamu sendiri tidak tahu. Jika Anda dan saya bergandengan tangan untuk menggulingkan papan catur dan memulihkan kebebasan saya, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Mu Yun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, begitu. Dalam hal itu, mendengar ini, Jia Qian berkata sambil tersenyum pahit, jika posisi ibu kota kekaisaran disembunyikan, itu hanya bisa dilakukan oleh para pemimpin dunia. Jika nenek moyang saya tahu, apakah menurut Anda alam Tuhan saya memenuhi syarat untuk mengetahuinya? Mu Yun tercengang saat mendengar pidatonya. Itulah yang sebenarnya. Ada apa denganmu? Di satu sisi, Xie Qing langsung berteriak, apa gunanya kamu? Jia Qian memandang Xie Qing dan bercanda, setidaknya masih ada 10.000 orang di keluarga kita. Kamu masih bisa melakukannya dengan meminta beberapa informasi. Lagi pula, masih banyak garis keturunan yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh hewan liar di masa lalu. Semua orang dikendalikan oleh raja daerah dan ingin melepaskan kendali. Mu Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk mencari tahu. Bagus. Jia Qian menjawab, menatap Mu Yun dan berkata lagi, tapi jangan lupa persetujuanmu. Tidak masalah. Mu Yun berkata lagi, bulan ini, aku akan menunggu di sini. Ketika kata-kata itu jatuh, Jia Qian tidak berbicara lama dan memandangi keturunannya. Semuanya, periksa beritanya. Seekor binatang lapis baja, berlari kencang pada saat ini, menuju tebing. Dalam sekejap mata, ribuan binatang lapis baja menghilang. Mu Yun mengangkat alisnya saat melihat adegan ini. Benar saja, lelaki tua itu berbohong pada dirinya sendiri saat itu. Bagaimana menurutmu, keluarga monster lapis baja tidak diizinkan memasuki? Meng Zui dan Xie Qing, yang sekarang juga dekat dengan Mu Yun, duduk. Benda lama ini terlihat sederhana dan jujur. Saya tidak tahu seberapa buruknya. Apakah dapat diandalkan? Itu harusnya bisa diandalkan. Mu Yun berkata perlahan, lagi pula aku tidak takut. Ya, Xie Qing mau tidak mau berkata, ini bukan cara menunggu seperti ini. Kita harus melatih tangan kita. Itu benar. Meng Zui juga berkata, orang-orang di sekitar Tianyuan tidak mudah diajak main-main. Mari kita singkirkan beberapa dulu untuk menghemat terlalu banyak tekanan pada saat itu. Mu Yun memandang mereka dengan sedikit takjub. Kalian berdua, dari mana kalian mendapatkan kepercayaan diri? Mu Yun berkata tanpa mengucapkan sepatah kata pun, di tengah Dewa Dunia Tunggal dan di tahap awal Dewa Dunia Kedua, apakah Anda akan mencapai puncak Dewa Pembunuh Dunia? Dan mengapa tidak ada beberapa Dewa Dunia di tingkat itu? Pembantu di sekitar setiap putra suci. Datanglah ke pintu pada saat itu, apakah itu orang lain atau kita? Yang lain, Xie Qing berkata sambil tersenyum, apakah kamu belum mencapai tahap tengah Dewa Dunia? Kami bertiga bekerja sama. Kamu berurusan dengan Dewa Puncak Dunia, dan kami berdua berurusan dengan Dewa Dunia lain di dunia, tahap selanjutnya dan tahap tengah.
Mu Yun memandang mereka, tapi dia tersenyum. Kepercayaan diri yang luar biasa. Kedua orang ini meningkat. Meng Zui berkata lagi, jangan takut, apa yang kamu takutkan? Kita bertiga, segitiga besi, aku mungkin bisa menerobos perang. Aku pikir Xie King bisa melakukannya. Melihat penampilan percaya diri mereka, Mu Yun memegang dahinya dengan tangannya. Jiaqian, hah? Mu Yun memandang Jiaqian dan berkata, bantu perhatikan berita para murid Akademi Yuding. Xie King dan Meng Zui kini bersiap untuk pertarungan besar. Yang diharapkan Meng Zui adalah pertarungan sengit. Di bawah pertempuran sengit, Master Tiangang Panlei miliknya dapat mengeluarkan potensi yang paling kuat. Xie King hanya suka hidup, sangat menyenangkan untuk bertarung dan membunuh. Membosankan untuk berlatih sendirian. Ketiganya berada di tanah, menunggu dengan sabar berita. Mu Yun mengambil kesempatan untuk mengenal pedang ajaib Vientin dan volume kelima Formula 10.000 Yuan kembali ke surga. Kedua seni bela diri Jue ini, jika benar-benar dapat mengeluarkan kekuatan yang kuat, itu akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi yang dilepaskan. Anda tidak bisa bertarung dengan orang lain. Anda selalu melepaskan semua kartu Anda. Di reruntuhan kota kuno Donghua, 5 sosok di kota kuno berkumpul di depan gerbang kota saat ini. Saudara laki-laki berjanggut, aku sudah mencarinya, tapi belum, kata salah satu dari mereka. Ayo pergi dan pergi ke tempat berikutnya. Pria bernama berjanggut, dengan wajah cantik, melambaikan tangannya dan berkata. Sungguh luar biasa bahwa Mu Yun, Xie King, dan Meng mabuk. Tampaknya mereka telah menguap. Pria lain tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara Tianxi, kamu terlalu marah kali ini. Bahkan bukan kaisar, hanya mereka bertiga. Mendengar ini, Hubert menjadi tidak berdaya dan berkata, siapa yang tidak tahu seluruh halaman Yuding tentang cinta saudara Tianxi pada Wu Linglong? Mu Yun itu juga ingin mati. Dia harus membunuh Wu Linglong. Sekarang dia membuat marah saudara Tianxi, tapi dia membuat kita menderita semua kesulitan. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang juga mengangguk. Hanya saja ketiga bajingan ini bersembunyi setelah membunuh orang. Reruntuhan kota kuno Donghua besar dan kecil. Benar-benar memusingkan. Biar tidak berdaya saat ini. Sungguh tidak berdaya. Di manakah begitu mudahnya menemukan 3 orang yang berhati murni dan bersembunyi? Apa yang harus kita lakukan? Tetap mencari. Biar tidak bisa menahan diri untuk berkata, apalagi yang bisa saya lakukan selain terus mencari. Ya, simpan kembaliannya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat ini. Jangan mencarinya. Saudara Tianxi, salahkan saja. Apakah kamu yang bertanggung jawab atau aku? Sebelum janggut itu menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan melihat sesosok tubuh di depannya. Mu Yunlah yang sangat kurindukan. Saat ini, melihat sosok itu, janggut Hu tercengang. Kamu, ini aku. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku sendiri yang mengirimkannya ke pintu. Kelima pria berjanggut itu segera bersiaga. Kamu ingin mati, bukan? Iya, kulitnya gatal dan ingin dipukul. Sebuah olok-olok terdengar pada saat ini. Xie King keluar saat ini. Di sisi lain, sosok Meng Zui juga muncul saat ini. Saat ini, 3 orang muncul dari 3 sisi. Samar-samar, mereka merasa dikelilingi oleh beberapa orang. Beard melihat pemandangan ini, tapi dia terlihat acuh tak acuh. Apakah ketiganya akan mengepung kita berlima? Beard mencibir, apakah kamu pantas mendapatkannya? Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang yang hadir semuanya dalam kesiapan penuh. Baru-baru ini, Tian Yuyan menjadi gila karena menemukan kita. Kita harus memberinya warna. Kalau tidak, kita benar-benar mengira kita terbuat dari lumpur. Aku akan mengantarmu ke jalan dulu. Sampai jumpa lagi di masa depan. Aku akan langsung membunuhnya. Begitu dia mengatakan ini, janggutnya terlihat sedikit cuek. Mati. Dalam sekejap, janggut itu keluar dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Pada saat ini, telapak tangan Mu Yun berbalik dan pedang King Yuan keluar pada saat ini. Kekuatan pedang King Yuan dari senjata kelas 4 tidak cukup untuk dilihat. Namun bagi Mu Yun, tidak masalah apakah kekuatannya cukup atau tidak. Sangat sulit untuk membunuh janggut dan janggut hanya dengan mengandalkan ilmu pedang. Boom! Ledakannya terdengar saat ini. Mu Yun langsung membunuh janggutnya. 4 lainnya membunuh Xie King dan Meng Zui satu demi satu. 4 orang, 1 dewa batas di tahap tengah,
Satu dewa batas di tahap awal, dan dua puncak yang dihormati di batas. Bagi Meng Zui dan Xie Qing, itu sebenarnya bukan apa-apa. Pada saat ini, Mu Yun memotong dengan pedang. Potongan gajah raksasa. Saat pedang ditebas, nafas agung dilepaskan pada saat ini. Saat ini, kedua belah pihak putus asa. Beard mau tidak mau harus bekerja keras. Dia tahu bahwa dia telah diperhitungkan. Namun, jika tidak bisa melarikan diri, sebaiknya bekerja keras. Wu Linglong dan Tian Jiao lainnya tewas di tangan Mu Yun. Pada tahap selanjutnya dari rasa hormatnya, dia tidak sekuat Wu Linglong. Sulit untuk menang saat menghadapi Mu Yun. Tapi tunggu, itu cukup untuk menyeret orang lain untuk menyelamatkan. Saat ini, ide jenggot sangat sederhana. Boom! Dengan satu pukulan dan satu sentuhan, sosok Mu Yun mundur saat ini, tapi wajahnya sedikit terkejut. Ini, Mu Yun tertegun saat ini. Bukannya dia tidak bertarung dengan Dewa Dunia tahap selanjutnya. Wu Linglong adalah Dewa Dunia tahap selanjutnya, tetapi itu memberinya perasaan yang kuat. Tapi janggut, betapa lemahnya. Ini sangat lemah. Orang ini benar-benar berbeda dari Tuhan di dunia nyata. Dibandingkan dengan Wu Linglong, ada kesenjangan yang sangat besar. Apa yang sedang terjadi? Mu Yun sedikit bingung saat ini. Di sisi lain, janggutnya lebih membingungkan. Apakah ini Mu Yun? Tuhan di tengah dunia, mengapa begitu cepat? Sudah berapa lama sejak Wu Linglong meninggal? 2 bulan, 3 bulan, Mu Yun telah mencapai tahap tengah dunia. Tuhan, kamu bercanda. Pada saat ini, janggut melihat sekeliling dengan ekspresi luar biasa di matanya. Saat ini, suasana hati Mu Yun sedang gembira. Sepertinya aku sangat menghargaimu. Mu Yun menyeringai dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan bertarung seperti ini. Wu Linglong sangat kuat sehingga menurutku Dewa Dunia begitu kuat di tahap selanjutnya. Satu pukulan langsung mengenai pada saat ini, dan kekuatan ledakan menghantam tubuh Mu Yun ke depan. Jenggot saat ini, lihat ada perubahan. Dengan keras, seluruh tubuh Mu Yun naik turun dan kekuatannya dilepaskan. Pada saat ini, tubuh janggutnya mundur. Mu Yun ini tidak sederhana. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Mu Yun mendekat saat ini dan memotong dengan pedang. Seekor gajah raksasa bergegas masuk pada saat ini, mematikan. Jenggot saat ini, telapak tangan backhand, langsung ditembakkan. Sambil mengaum, gajah raksasa itu berhenti sejenak, tetapi cetakan telapak tangannya roboh. Saat ini, gajah raksasa itu berlari tepat di depan janggutnya. Boom! Suara pelan terdengar, janggutnya memutih, dan seteguk darah muncrat, tampak pucat. Hanya 1 atau 2 bulan, Mu Yun telah mencapai titik seperti itu. Mu Yun, kamu tidak bisa lari. Beard berbisik pada saat itu, bahkan jika kamu bisa membunuhku, saudara Tianxi akan membiarkanmu mati. Biarkan aku mati. Mu Yun mencibir, sebelumnya, Wu Linglong juga membiarkanku mati, tapi dia mati. Bagaimana denganku? Mendengar ini, janggutnya tercengang. Ya, Wu Linglong sudah mati. Mu Yun masih hidup. Tapi itu berbeda. Tianyu kejam dan bengis. Menurutmu apa yang kamu andalkan untuk mengumpulkan momentum setinggi itu di Istana Yuding selama bertahun-tahun? Kamu tidak bisa melawannya. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah mampu melawanmu saja. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun langsung melangkah keluar, dan sebuah pukulan langsung keluar pada saat itu. Boom! Ledakan besar terdengar saat ini. Saat ini, janggut telah dirugikan. Di bawah tekanan Mu Yun selangkah demi selangkah, janggutnya tidak memiliki kekuatan untuk menangkis saat ini. Pada saat ini, Mu Yun juga mengerti. Tidak semua dewa di periode selanjutnya sekuat Wu Linglong. Jenggot berjanggut jelas milik Tuhan dunia umum tahap selanjutnya. Dia mencapai tahap tengah dunia Tuhan. Dalam menghadapi barang seperti itu, pada dasarnya dia tidak memiliki tekanan. Raungan menyebar pada saat ini. Jenggot pada saat ini, sosok itu mundur, wajahnya memucat, dan seluruh orang tidak dapat mendukungnya. Jangan khawatir, Tianyu gelap. Aku akan memberinya tumpangan juga. Pedang Mu Yun King Yuan terpotong pada saat ini. Pedangnya bersinar terang, dan mata ketakutan dari janggut itu tampak semakin tak berdaya saat ini. Sebuah embusan terdengar pada saat ini. Tubuh berjanggut itu meledak saat ini. Pada saat ini, Mu Yun terlihat sama. Dia menatapnya dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Di sisi lain, Xie Qing dan Meng Zui juga menekan lawannya. Mu Yun tidak menunda saat ini dan langsung membunuh.
Segera perang usai. Mu Yun melihat ke depan dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Pergi. Iya, Meng Zui dan Xie Qing mengangguk. Dalam perjalanan pulang, Xie Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Itu tidak cukup kuat, sepertinya aku belum cukup bermain. Mendengar ini, Meng Zui berkata sambil tersenyum, pokoknya, tidak akan ada lagi puncak dewa dunia yang harus dihadapi selanjutnya. Kamu bisa melawannya. Memotong. Xie Qing mendengar penghinaan dalam kata-kata Meng Zui dan berkata, saya tidak takut dengan keadaan puncak Tuhan dunia. Setelah Lao Su menjadi penguasa dunia, apakah Tuhan dunia itu? Meng Zui tertawa dan berkata, saya kira saya akan mencapai alam Tuhan sebelum Anda. Hanya kamu. Iya, mereka. Mengobrol sepanjang jalan. Kembali ke lokasi keluarga monster lapis baja, Jia Qian muncul pada saat itu dan berkata, reruntuhan ibu kota kekaisaran telah ditemukan. Eureka! Mata Mu Yun berbinar dan berkata, di mana itu? Sejak saat itu, 300 mil ke arah tenggara, ada larangan di bagian bawah, jadi Anda tidak dapat menemukannya sebelumnya. Saya adalah binatang lapis baja besi. Saya pandai bersembunyi. Saya ditemukan oleh generasi muda secara tidak sengaja. Mulut Mu Yun sedikit terangkat. Xie Qing, Meng Zui, hubungi kakak senior Jingze, kami siap berangkat. Bagus. Jia Qian berkata lagi, hati-hati, kami tidak menemukannya begitu saja. Menurut berita, seseorang telah mulai mencoba melanggar larangan tersebut dan memasukinya. Oh, Mu Yun terkejut. Tampaknya seseorang telah melangkah lebih cepat. Ibu kota kekaisaran negara kuno Donghua adalah inti dari seluruh negara kuno Donghua. Temukan kakak senior Jingze dan ayo pergi. Iya, ketiganya bertindak secara terpisah. Dalam 3 hari, mereka kembali ke sini lagi. Jia Qian memerintahkan orang-orang untuk memimpin jalan, sepanjang jalan bawah tanah, menuju ibu kota kekaisaran. Kali ini, Jia Qian tidak melakukan trik apapun. Dia juga tahu bahwa Mu Yun, yang telah mencapai tingkat tengah dewa dunia, dapat mengendalikan hidup dan mati mereka dengan mengandalkan perintah raja daerah tersebut. Meski sulit untuk membunuhnya, banyak penduduknya yang tidak bisa menolak kendali Mu Yun. Jadi kali ini, Jia Qian tidak memiliki pikiran yang salah. Selama beberapa hari berturut-turut, 9 orang itu berjalan menyusuri saluran ke arah depan. Hingga saat ini, jalur hingga puluhan kaki tiba-tiba menjadi lebih lebar saat ini. Bagian depan bukan lagi sebuah lorong, melainkan sebuah tembok. Sekilas terdapat tembok kota dengan batu bata hijau di depannya. Sekilas tembok kota tersebar luas. Selain itu, di tembok kota, susunan tau bertahan dan berubah menjadi susunan cahaya besar, menyelimuti seluruh kota kuno. Dari luar barisan, samar-samar Anda bisa melihat cahaya mengalir di kota kuno. Beberapa gedung tinggi dan menara raksasa terlihat di sekitarnya. Saat ini, orang-orang merasa sangat agung dan mendominasi. Seolah-olah di antara lapisan kabut, seekor binatang canglan yang hendak bangun, membuka mulut besarnya dan diam-diam menunggu mangsanya. Saat ini, ke-9 orang itu semuanya terlihat berbeda. Jingxiang memandang ke depan dan berbisik, ibu kota kekaisaran ini lebih heroik daripada halaman tripod giok kita. Begitu kata-kata itu keluar, mereka semua mengangguk. Itu benar. Hal ini hanya terlihat secara samar-samar. Siapa yang tahu apa ini? Pada saat ini, Jia Qian melihat ke arah istana besar dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, ibu kota kekaisaran Donghua dapat menampung puluhan juta orang, tetapi tempat ini hanyalah sebuah pusat kota, yang dapat menampung jutaan orang. Menampung puluhan juta orang. Betapa kuatnya negara Donghua kuno ini di masa lalu. Sekalipun tidak lebih baik dari kekuatan kelas 1 saat ini, itu melampaui kekuatan kelas 2. Mu Yun, aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Hal selanjutnya terserah kamu. Jia Qian berkata perlahan, saya harap kamu tidak mati di sini. Jika Mu Yun mati, perintah raja daerah telah menjadi orang tanpa pemilik lagi, dan keluarga binatang lapis baja besi akan dihukum berat. Mu Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Mungkin banyak orang yang ingin membunuhku, tapi tidak ada yang bisa membunuhku. Jia Qian melengkungkan tangannya dan berkata lagi, aku akan meninggalkan beberapa kepala klan di sini. Jika kamu keluar, kamu bisa tinggal di sini. Iya, kata Jia Qian, membawa banyak orang dan pergi perlahan. Pada saat ini, 9 orang itu masih memandangi kota kuno itu dan tercengang. Di masa banjir dan kelaparan, meski keberadaannya begitu kuat, kepunahan tetap tidak bisa dihindari. Sungguh menakjubkan.
Jingze berkata dengan tulus. Ya, konon Kaisar Donghua adalah orang kuat di level dominan. 9 pangeran di bawahmu juga merupakan puncak penguasa dunia, dan beberapa bahkan melangkah ke ranah dominasi. Namun tetap saja hancur dan hilang dalam sungai panjang sejarah. Kalau bukan karena kedatangan mereka kali ini, saya khawatir negara Donghua kuno ini masih tertutup sejarah. Pada saat ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, semuanya, ayo pergi. Kota kuno sudah dekat, yang juga merupakan tujuan utama perjalanan kita kali ini, tapi saat ini, kita harus menemukan cara untuk membukanya. Mendengar ini, semua orang tercengang. Itu sebuah masalah. Xie Qing menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimana cara membukanya? Jika itu adalah level pemimpin dan susunan batas level 6, kamu tidak akan cukup melihatnya. Saat ini, Jingze berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu. Bahkan jika tempat ini diselimuti oleh formasi level 6, akan ada beberapa formasi level rendah yang menghubungkan celah antara satu sama lain. Jika kita dapat menemukan susunan batas tingkat keempat dan beberapa orang bekerja sama, kita masih dapat membuka saluran dan memasukinya. Namun, yang tidak jelas adalah pemandangan apa yang ada di dalamnya. Kata Mu Yun sambil tersenyum, masuk saja dan lihat. Tidak mungkin berhenti di sini saat kita di sini. Ya, 9 orang kini sampai di kaki kota kuno. Sekilas, di luar tembok kota biru, lingkaran cahaya mengalir. Melihat ke kiri dan ke kanan, saya sama sekali tidak bisa melihat di mana letak tembok kota itu. Ya, 9 orang langsung ke kanan. Sepanjang jalan, Mu Yun, Jingze, Xi Yeqing dan Jing Xiang semuanya melepaskan garis batas dan memeriksanya dengan cermat. Ye Qingfei, Gu Jianfeng, Su Yuerong, Xi Yeqing dan Meng Zui berjumlah 5 orang. Mereka tidak tahu susunannya. Mereka hanya bisa berjaga-jaga. Sekitar setengah hari, beberapa sosok berhenti di sudut tembok kota. Ini, Mu Yun memandang Jingze, Xi Yeqing dan Jing Xiang. Ya, Jingze berkata lagi, saudara pendeta, pencapaian susunanmu sekarang adalah yang tertinggi. Kamu yang memimpin, dan kami bertiga membantumu. Bagus. Mu Yun juga diterima. Ini bukan momen kerendahan hati. 30.000 garis batas. Pada saat ini, Mu Yun sepenuhnya memadatkan 30.000 pola batas. Jingze berkata dengan bodoh, pembagian susunan batas tingkat 3, 1.000 hingga 10.000, pembagian susunan batas tingkat 4, 10.000 hingga 20.000, pembagian susunan batas tingkat 5, 20.000 hingga 40.000. Saudara pendeta, 30.000 garis batas telah dipadatkan. Kecepatan ini sangat buruk. Adik perempuan bela diri Si, berapa banyak garis batas Tao yang kamu punya? Jingze berkata dengan getir. Aku, baru saja memecahkan 15.000. Memadatkan pola batas bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan kata-kata. Sulit. Tapi kecepatan Mu Yun, sedikit terlalu cepat. 30.000. Kemudian Anda dapat mencapai 40.000 Dao, yang merupakan level puncak dari divisi susunan batas level 5. Anda dapat membunuh puncak Dewa Batas. Selain itu, pembagian susunan batas tingkat ke-6 adalah 40.000 hingga 80.000. Apakah akan jauh dengan kecepatan Mu Yun? Pada saat ini, Mu Yun dengan sepenuh hati menggunakan pola batas, mengembun antara pola batas Tao, dan menembus di depannya. Pada awalnya, seluruh susunan, gaya tolak, terus-menerus menghancurkan pola batas di sekitar tubuh Mu Yun. Namun lambat laun, ketika Mu Yun menemukan hukum tersebut, hukum itu berangsur-angsur menjadi stabil. Perlahan-lahan, wajah Mu Yun menjadi tenang. Segera, Mu Yun berkata, tapi apa yang bisa saya dukung, satu persatu. Jadi berhati-hatilah. Xie Qing, kamu yang duluan. Tidak masalah. Pada saat ini, Xie Qing mengangguk dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Di depan Mu Yun, cahaya biru membuka celah saat ini. Xie Qing melangkah ke dalamnya dan menghilang di depan beberapa orang. Xie Qing, Mu Yun berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada apa-apa. Setelah beberapa saat, suara Xie Qing baru teringat bahwa mereka semua merasa lega. Di dalam aman. Ayo satu persatu. Mu Yun memandang beberapa orang. Bisakah kamu bergabung dengan tim? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dengan suaranya, semua orang tercengang saat ini. Siapa? Saat ini, sosok dari belakang menerobos udara. Perhatikan baik-baik. Dua yang pertama adalah introvert, tapi perasaannya masih sangat kuat. Su Jian.
Ran Yanchen. Melihat keduanya, nada bicara Jingze sedikit berubah. Su Jian, Ran Yanchen, Mu Yun mendengar nama mereka lebih dari sekali. Sekte Guiyuan adalah sekte kedua dari tiga Tianjiao. Tampaknya di sekte Guiyuan, ia berada di urutan kedua setelah Yuan Zhenyu. Pada saat ini, beberapa orang maju dan mengepung 8 orang Mu Yun. Akhir-akhir ini, kami juga mencari pintu masuknya, tapi kami tidak bisa masuk, jadi aku bertanya padamu. Su Jian, berpakaian hijau, tersenyum dan berkata, permisi, ya. Mu Yun memandang beberapa orang dan dengan sopan menjawab, tentu saja. Terima kasih. Su Jian memandang Ran Yanchen di sisinya. Kamu duluan, dan akhirnya aku masuk. Ya, angka-angka muncul pada saat ini. Jingze dan kamu King Fei berhati-hati. Di antara lebih dari 20 orang ini, ada Zun Batas dan Dewa Batas. Pencapaian tertinggi secara alami adalah Su Jian dan Ran Yanchen, yang merupakan alam puncak Dewa Dunia. Kedua orang ini, di antara 4 atau 5.000 murid dalam pelatihan ini, juga termasuk dalam level teratas. Semua angka memasuki susunan batas pada saat ini. Xie Qing di sisi lain sepertinya mendengar dialog itu. Akhirnya, Su Jian berkata lagi, orang-orangmu masuk duluan, akhirnya kita berdua masuk, dan kamu ikut masuk. Bagus. Mu Yun tersenyum. Perlahan, bayangan menghilang. Saat ini, hanya Mu Yun yang tersisa. Melihat sekeliling, tidak ada yang datang. Senyuman di wajah Mu Yun perlahan menghilang dan digantikan oleh sentuhan ketidakpedulian. Apakah orang-orang ini hanya meminjam cara atau mereka ingin melakukan hal lain? Semburan cahaya berubah, dan sosok Mu Yun menghilang di luar kota kuno saat ini. Memasuki barisan kota kuno, Mu Yun tercengang saat melihat penampilan di depannya. Dari luar, tembok kota kuno berada dekat di depan Anda. Tetapi ketika saya masuk saat ini, saya menemukan ada dataran di depan saya, dan tembok kota kuno berdiri menjulang tinggi 10 mil jauhnya. Ibu kota Kekaisaran Donghua, tepat di depan Anda. Pada saat ini, sosok-sosok berdiri terpisah pada saat ini. Xie Qing dan Meng Zui adalah yang pertama, bersama Jingze dan beberapa lainnya. Su Jian dan Ran Yanchen memandang ke depan bersama lebih dari 20 orang. Pada saat ini, Mu Yun mendatangi Xie Qing. Xie Qing berbisik pelan, apa yang terjadi? Omong-omong, Mu Yun menjawab, apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Tidak. Pada saat ini, Su Jian dan Ran Yanchen memandang ke depan dengan sedikit rasa panas di mata mereka. Ibu kota kuno Kekaisaran Donghua. Nada suara Su Jian sedikit berfluktuasi dan berkata, saya akhirnya menemukannya. Ran Yanchen dan istrinya berkata, Su Jian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja, Su Jian tersenyum dan berkata, kemarilah, kamu dan aku, apakah ada sesuatu yang patut dibanggakan? Ran Yanchen tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, kedua pria itu memandang Mu Yun dan menundukkan tangan mereka dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih banyak. Jika ada seseorang yang membutuhkan bantuan di ibu kota kekaisaran, aku akan membantumu sebanyak aku bisa. Terima kasih kembali, jawab Mu Yun. Lebih dari 20 orang secara bertahap pergi saat ini. Mu Yun merasa lega saat ini. Mata Jingze melembut saat ini. Kupikir aku akan menemukan jalan kita. Jingze berkata dengan getir, untungnya, tidak ada. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Ayo pergi juga. Mu Yun memandangi kota besar di ujung dataran di depan, yang menunjukkan suasana yang sangat mendominasi saat ini. Seolah-olah, pada akhirnya, binatang itu mengincar semua orang. Pada saat ini, 9 orang Mu Yun pergi ke arah lain, menghindari Su Jian, Ran Yanchen, dan lainnya. Datanglah ke bawah tembok dan lihat ke atas. Tembok kota setinggi ratusan kaki, bata demi bata, seolah pesonanya tercipta secara alami dan cahayanya dipadatkan. Pada saat ini, mata Mu Yun agak terkejut. Bekas ibu kota Kekaisaran Donghua masih memiliki sisa kekuasaan. Kaisar Donghua ini benar-benar generasi dewa dan manusia. Gu Jianfeng berbisik saat ini. Seorang master, yang terbang di 9 alam surga, itu gratis. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang kita, yang dihormati dunia dan para dewa dunia, dapat pahami. Jizun, dewa dunia, yang mulia, ketiga alam tersebut bersilangan sebelum mereka mencapai alam dominasi. Bagi dunia dominasi, penguasa dunia bukanlah apa-apa, apalagi rasa hormat dan Tuhan dunia. Pasti ada gerbang di ibu kota kekaisaran ini.
Ayo kita cari gerbangnya dulu. Bagus. 9 orang berhati-hati saat ini. Boom! Sejenak, saat suara gemuruh terdengar, suasana mendominasi langsung terlepas pada saat itu. Tampaknya tidak jauh dari 9 orang Muyun. 9 orang saling memandang, semuanya bernafas tersembunyi. Boom! Ledakan besar terdengar saat ini. Jaraknya terasa semakin dekat. Pada akhirnya, disertai dengan raungan yang mengguncang bumi, asap serigala mengepul di sebelah kiri 9 orang itu dan membubung ke langit pada saat itu. Pergi. 9 sosok, pada saat ini, meledak di kejauhan. Pada saat ini, Muyun tampak sedikit terkejut. Tim lain, bukan Sujian dan Ran Yanchen. Jingze melihatnya saat ini dan berkata, hati-hati, semuanya. Ini Li Xiuran dari Istana Yuding. Li Xiuran. Jingze berkata lagi, pengikut Tianyuan, 32 orang suci dan putra, alam tertinggi di dunia Tuhan. Puncak Dewa Dunia, Qi Huan, nomor 6 dalam daftar putra, Wen Xinyi, nomor 11 dalam daftar putra, Guo Han, nomor 12 dalam daftar putra, dan Li Xiuran, nomor 32 dalam daftar putra. Petik 2. Keempat orang ini, dengan sendirinya, adalah Tianjiao dengan bakat yang sangat kuat dan tunduk pada kegelapan langit. Ketika Xie Qing mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Qi Huan. Dia putra ke-6 dalam daftar, dan dia masih membelot ke Tianyuan. Apakah tidak nyaman menjadi bos sendiri? Jingze tidak banyak bicara. Setiap orang punya pilihannya. Pada saat ini, beberapa orang melihat Li Xiuran menemukan gerbang kota dan berusaha sekuat tenaga untuk mendobraknya. Selain Li Xiuran, yang merupakan alam puncak para dewa dunia, ada 3 alam dewa dunia selanjutnya dan beberapa dewa dunia awal dan tengah. Di kota kuno Dongyuyu, seluruh barisan Chuohua adalah seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Xie Qing berkata sambil tersenyum, tunggu saja Li Xiuran membuka gerbang dan ayo masuk. Bagaimanapun, itu adalah orang dengan pembuluh darah gelap di Tianyu. Tianyuan menjelaskan bahwa dia akan membunuh Muyun, Xie Qing dan Meng Zui. Sekarang Li Xiuran sedang membuka gerbang kota. Mereka hanya melihatnya. Jadi, 9 orang sedang menunggu dengan tenang saat ini. Muyun melihat sekeliling dengan hati-hati saat ini. Setelah menunggu 2 batang dupa, dalam sekejap, ada kebenaran besar di kota kuno, yang muncul pada saat itu. Raungan terdengar saat ini. Nafas yang mendominasi ditransmisikan satu per satu. Kebenaran mulia itu tidak hanya sakti, tetapi juga hegemonik. Sepertinya kekuatan surgawi yang cemerlang, yang dilepaskan pada saat ini. Bahkan jika Muyun dan yang lainnya berada ratusan meter jauhnya, mereka masih merasakan penindasan yang kuat. Li Xiuran dan yang lainnya bahkan lebih terbelakang. Seteguk darah muncrat, dan wajahnya sangat jelek. Melihat adegan ini, ekspresi Muyun terharu. Benar-benar sombong. Meng Zui berbisik, Li Xiuran adalah kondisi puncak dewa dunia, tapi dia masih terpengaruh oleh gelombang sebesar itu. Untungnya kita jauh, kalau tidak saya khawatir kita akan terpengaruh. Beberapa orang mengangguk satu demi satu saat ini. Berhati-hatilah selanjutnya. Muyun berkata lagi, kami tidak tahu apa yang ada di kota kuno itu. Saya khawatir banyak orang akan datang secara bertahap. Ya, peluang, bahaya, dan imbalan. Kita bisa mengambil risiko, tapi kita tidak harus menempatkan diri kita di jedi. Saat ini, Li Xiuran dan yang lainnya sudah mulai pergi dari sini. Gerbang itu perlahan-lahan menjadi kosong. Muyun dan yang lainnya menunggu waktu pembakaran dupa lagi sebelum mereka sampai di gerbang. Sekilas koridor dinding setidaknya ratusan meter. Sungguh luar biasa bahwa ini begitu luas. Pada saat ini, kekuatan agung dilepaskan. Pergi. 9 sosok memasuki kota. Saat berikutnya, Muyun tiba-tiba menemukan 8 orang di sekitarnya menghilang. Dan dia, sendirian, berjalan di jalan. Jalannya sangat lebar, sekitar 100 meter. Rumah-rumah di kedua sisi dibangun dengan momentum yang besar. Toko anggur, toko, baris demi baris. Itu hanya kosong. Pada saat ini, Muyun berjalan ke depan dengan kewaspadaan di matanya. Seseorang di sini, sepertinya ini bukan negeri dongeng, melainkan di kota kuno. Tapi saat dia melangkah ke kota kuno, dia adalah satu-satunya yang tersisa dari 9. Dan tidak ada bayangan di kota kuno sebesar itu. Selain gerbang jahat, Muyun tidak bisa memikirkan hal lain untuk dijelaskan di tempat seperti itu. Namun,
Saat aku berbelok di tikungan, sesosok tubuh muncul di jalan tak jauh dari situ, namun kebingungan seperti Muyun.